Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Jangan Putus Asa. 1 Korintus 10 ayat 13, ayat favorit saya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya percaya di dalam kehidupan kita semua pasti ada badai, ada ujian, ada pencobaan, ada masalah, ada tekanan, ada penderitaan hidup yang kita harus lewati. Saya dari kecil melewati banyak proses hidup yang keras, yang saya sangat syukuri hari ini. Saya berdoa agar setiap Anda, apapun masalah, tekanan, penderitaan hidup yang Anda sedang jalani hari ini, saya berdoa Anda tidak putus asa dan tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan menyerah, amin. Jangan putus asa di tengah masalah. Saya berdoa agar setiap Anda sungguh-sungguh mengalami Tuhan di tengah-tengah masalah dan melihat janjinya setia, melihat firman-Nya digenapi dan melihat tangan Tuhan menyertai. Amin. Firman Tuhan katakan gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Percayakah Anda bahwa Allah itu setia? Saya sangat yakin Tuhan itu setia. Kesetiaan Tuhan begini, Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Sebenarnya ketika kita menghadapi ujian hidup, masalah, tekanan, penderitaan, sebenarnya kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Justru di dalam kehendak Tuhan apabila kita harus menghadapi ujian hidup, ada kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kita, sehingga kita mampu untuk melewatinya. Kita gak akan pernah tahu kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidup kita, kalau kita gak pernah menghadapi ujian. Dan kita gak akan punya pengalaman melihat kesetiaan Tuhan, penyediaan Tuhan yang ajaib, mujizatnya yang sangat nyata dan firman-Nya digenapi. Kalau kita nggak pernah menghadapi yang namanya penderitaan hidup, tekanan, masalah, ujian. Saya pernah lihat komen di salah satu Instagram orang lain yang mengupload khotbah saya. Dia bilang gini, orang ini ngomong dia pasti sendiri nggak pernah susah. Oh, berarti dia nggak tahu aja. Justru kalau Anda yang pernah mengikuti khotbah-khotbah di saya di YouTube, saya tuh cerita banyak tentang bagaimana Tuhan memproses hidup saya sejak saya masih sangat-sangat muda. Bagaimana saya ditinggalkan orang tua di usia yang masih sangat kecil. Bagaimana saya berjuang untuk pendidikan saya harus bekerja di sana-sini dan sempat kerja di rumah orang, bahkan diperlakukan seperti pembantu. Dan saya berjuang bagaimana saya bisa bayar uang sekolah dengan berjualan kue di depan gereja, jual makanan, dan malamnya saya kerja delivery di restoran. Saya sempat cuci piring, masak, jadi kasir, semua saya udah lakukan. Bersihin WC saya udah lakukan. Dan tahukah Anda bahwa penderitaan hidup saya di masa lalu itu yang jadi kekuatan buat saya, jadi pengalaman iman dengan Tuhan yang luar biasa yang hari ini saya bisa cerita buat Anda, yang jadi kekuatan buat banyak orang, saya percaya. Ketika kita di tengah-tengah masalah, pegang ayat firman Tuhan ini, bahwa Allah setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan yang luar biasa ini, ketika kita dicobai, kita yakini satu hal, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Katakan amin. Yakini bahwa kita itu pasti dapat menanggungnya. Karena Tuhan itu setia. Dia tidak akan biarkan kita dicobai melampaui kekuatan, dan Tuhan pasti kasih jalan keluar. Katakan amin. Penderitaan hidup yang gak ada habis-habisnya, kesusahan, badai, tekanan, masalah yang kita hadapi, kadang-kadang tuh ketika kita ada di dalamnya, tuh rasanya kayak kok gak kunjung selesai ya. Kapan sih gue kelar miskin gitu kan? Kapan sih masalah ini selesai? Kapan sih proses sama suami ini selesai? Kapan proses sama istri selesai? Kapan sih hutang ini bisa lunas? Pasti ada Anda yang teriak begitu sama Tuhan. Kapan gue bisa punya rumah sendiri Tuhan gitu kan? Tuhan, kapan orang tua saya ini bisa ngerti panggilan hidup saya gitu? Pasti Anda berjuang dengan masalahmu masing-masing. Kapan bisa dapat pekerjaan yang lebih baik? Kapan bos gue ini promosi gue? Pasti banyak yang punya pergumulan yang rasanya kayak gak kunjung selesai ya.
jangan menyerah. Percayalah Tuhan setia. Kalau Anda punya pasangan yang keras, kasar, jahat, tidak setia, Anda pasti bergumul dan berdoa buat pasanganmu dan Anda cuma bisa teriak sama Tuhan, ini kapan orang ini berubah? Tuhan, saya harus gimana? Harus saya cerai nggak boleh? Bertahan susah. Saya harus gimana? Jangan menyerah. Yakinlah Tuhan setia. Ada seorang ibu yang kesaksian sama saya. Dia diproses sama suaminya. Aduh ampun luar biasa. Dan dia cuma bisa doain suaminya. Gak lama sih dia katanya. Berapa lama Bu saya tanya? 20 tahun saja. Lama gak saudara 20 tahun? Lama banget. Tapi bayangkan kalau ibu ini nyerah di tahun ke-19. Ya udah deh gue tinggalin aja deh. Hari ini mereka sangat bahagia, mereka sangat diberkati, anak-anaknya tumbuh besar melayani Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena melihat kesaksian hidup mamanya yang luar biasa, iman mamanya yang keren. Dan suaminya hari ini sungguh-sungguh cinta sama istrinya, sayang anak-anaknya. Hidupnya berubah, dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya dengan mata kepala sendiri lihat keluarga ini dipulihkan Tuhan. Hati saya sangat bersuka cita, apalagi Bapa di sorga. Jangan pernah menyerah. Pasti banyak kesaksian-kesaksian di luar sana bagaimana ada suami dan istri yang begitu setia dan terus mendoakan pasangannya dan hari ini Anda mendapat jawaban Tuhan. Dan bagi Anda yang masih terus bergumul, jangan menyerah. Tuhan setia. Amin. Katakan sama-sama saya, badai pasti berlalu. Ketika Anda sedang tertekan dan hampir putus asa, katakan gini, badai pasti berlalu. Jangan pernah menyerah. Waktu saya dulu diproses di masa yang sangat muda, ketika saya gak bisa minta pertolongan dari siapapun. Bayangkan orang tua gak ada, keluarga gak dekat, sepupu gak dekat. Saya gak bisa minta pertolongan siapapun. Saya seringkali nangis sambil tidur dan saya bilang gini, this too shall pass. Ini akan berakhir. Saya percaya Tuhan akan bawa masalah saya itu berlalu seperti aliran air sungai. Semua akan berlalu. Saya terus kuatkan hati saya di dalam Tuhan. Saya hanya bisa berdoa dan teriak sama Tuhan. Saya bilang, this too shall pass. Setialah badai pasti berlalu. Amin. Kalau Anda bergumul dalam pekerjaanmu, udah kerja keras, udah berikan yang terbaik, udah berjuang buat atasan, udah berintegritas, udah jujur, tapi masih gak dipercaya. Bos pelit, promosi gak dikasih-kasih. Saya mau bilang ini, jangan menyerah. Karena Tuhanlah yang memperhitungkan semuanya. Amin. Saya ingin bacakan Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Katakan amin. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kalau kita kerja di sebuah tempat, siapa sih yang gak mau dipromosi Tuhan ada di atas, gaji besar. Tapi setialah dengan posisi dimanapun Anda berada saat ini. Mulailah dari bawah. Yang ingin berkuasa harus berani mulai dari bawah. Belajarlah untuk mengerti semua yang Anda harus pelajari. Dan jadilah maksimal di situ. Be excellent, lakukan yang terbaik. Saya percaya gini, promosi itu datang dari Tuhan. Tuhanlah yang menentukan bagi kita apa yang menjadi upah kita, kata firman Tuhan. Jadi kerjalah segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sungguh-sungguhlah, karena yang menilai kerja keras kita adalah Tuhan. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Orang yang cakap yang akan berdiri di hadapan raja-raja. Berintegritaslah, kerja keraslah, jangan hitungan waktu, kasih yang terbaik, be creative. Mari pikirkan kontribusi apa yang engkau bisa berikan buat perusahaanmu. Orang-orang yang mau dipromosi lebih, itu harus memberikan nilai tambah buat perusahaannya. Dia bukan ada di situ hanya sekedar makan gaji aja, tapi dia ada di situ untuk memberi nilai tambah. Memperbaiki apa yang salah, memperbaiki apa yang kurang, menambahkan nilai. Adding value to the company. Saya percaya orang-orang demikianlah yang dibutuhkan, mereka yang akan berani dibayar lebih. Kalau kamu setia, kamu bisa dipercaya, tapi kamu belum dilirik oleh atasanmu, tetap setia.
Percayalah, upah itu datang dari Tuhan. Kalau bosmu seperti dibutakan, itu Firaun itu dikeraskan hatinya sama Tuhan loh. Untuk tidak mengizinkan Musa membawa bangsa Israel pergi. Yang mengeraskan hatinya itu Tuhan. Jadi kalau misalnya promosi itu belum datang, berarti itu ujian. Bertahanlah, buktikan. Orang yang akan dipercaya lebih adalah orang yang setia. Orang yang bisa dipercaya dan orang yang betul-betul memikirkan yang terbaik buat perusahaannya. Kehadirannya menambah nilai. Dia bukan ada di situ hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban. Bukan ada di situ hanya untuk sekedar digaji. Tapi orang-orang yang memberi nilai lebih. Percayalah kepada waktu Tuhan. Tetap lakukan yang terbaik. Be excellent. Setialah dalam perkara kecil. Harus terus bisa dipercaya. Orang yang menabur itu pasti menuai, katakan amin. Orang yang cakap pasti berdiri di hadapan raja-raja. 2 Tawari 15 ayat 7 ini ayat buat Anda. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu, katakan amin. Akan ada upah yang menanti kita. Kerja keraslah. Kalau atasanmu tetap menutup mata, saya percaya Tuhan bisa memberkati dan mempromosikan engkau di tempat lain. Amin. Tetap setia.